Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Panglima Tani Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan apa yang pernah saya janjikan dan mereview tanaman terong yang sangat-sangat subur ini. Di populasi 2.500 pohon, itu sekali petik bisa menghasilkan 2,5 kintal seperti itu. Tanamannya begitu figur kawan-kawan, kalau bisa disaksikan seperti ini. Nah, bagaimana bisa menghasilkan tanaman seperti ini, apa saja pupuknya, apa saja pestisidanya, sebentar lagi akan saya uraikan. Jadi simak terus video Panglima Tani Channel. Oke, di kesempatan kali ini nampak terong sangat-sangat subur sekali. Nah, ini gimana kok bisa menghasilkan tanaman seperti ini? Ya, akan saya bongkar rahasianya. Yang pertama adalah penggunaan pupuk dasar. Di dalam budidaya tanaman apapun, hortikultura, keberadaan pupuk dasar sangatlah penting. Nah, ini oleh pemiliknya digunakan pupuk dasar yaitu kohe kambing fermentasi sebanyak kurang lebih 3 kuintal kawan-kawan. Nah, seperti ini. Terus kemudian tidak lupa diberi juga fosfat. Fosfatnya bisa bermacam-macam. Mungkin kalau di tempat kalian ada SP36 bisa menggunakan SP36. Kalau adanya Vertipos bisa menggunakan Vertipos. Kalau adanya KSP Cap Tawon bisa juga menggunakan KSP Cap Tawon. Nah, setelah dilakukan penaburan pupuk dasaran, kemudian ditutup dengan mulsa. Mulsa ini selain menghentikan atau menanggulangi pertumbuhan seperti ini, rumput-rumput ini juga berfungsi untuk menahan suhu atau menahan kelembapan tanah agar tetap dingin. Mengingat budidaya hortikultura itu sebenarnya kuncinya salah satunya adalah menjaga kelembapan tanah atau menjaga tanah tetap dingin sehingga tumbuhan bisa figur. Nah, kemudian untuk pupuk dasaran cukup tadi ya, kohe sama SP36. Tapi kalau yang punya ini menggunakan Vertipos dari Pak Tani, itu kandungan fosfatnya juga tinggi. Kemudian untuk kocor setelah 1 minggu HST atau 7 hari setelah tanam, itu kocornya menggunakan NPK Ponska Plus, di mana kandungan nitrogennya 15%, fosfatnya 15%, dan kaliumnya juga 15%, plus ada sedikit sulfurnya. Itu sangat bagus dikocorkan ke pokok-pokok tanaman di bawahnya seperti itu. Nah, untuk penggunaan insektisida kebetulan petani atau yang mempunyai ini menggunakan bahan aktif imidacloprid. Merek dagangnya kadang-kadang menggunakan Avidor, kadang Bestvidor, kadang Sarador. Itu kalau pemiliknya mengatakan ke saya itu terserah aja, yang penting kandungan imidacloprid. Kenapa imidacloprid? Karena pada dasarnya di budidaya terong musim kemarau ini, kalau untuk ulat ini masih bisa ditanggulangi. Untuk hewan yang berterbangan, kalau bisa dikatakan itu seperti ngengat atau kutu-kutuan yang berterbangan, itu memang obatnya atau cara penanggulangannya yaitu menggunakan bahan aktif imidacloprid. Untuk merek dagangnya itu tadi saya sebutkan, ada Avidor, Bestvidor, Comvidor, dan lain-lain, tergantung pabrikan mana yang mengeluarkan insektisida tersebut. Nah, terong ini begitu figur, bisa kita amati di setiap ranting atau di ketiak daunnya seperti ini. Di ketiak daun itu mengeluarkan buah seperti ini.
Untuk kondisi tanahnya juga tetap lembab. Jadi walaupun musim kering, karena di wilayah atau di persawahan ini sistem drainase atau pembagian air irigasinya masih berjalan dengan bagus. Jadi kelembaban tanah dan untuk pengairannya masih bisa dikontrol. Ketika kita membutuhkan tanah, pintu air kita buka. Ketika kita membuang juga kita buka sesuai dengan kebutuhan kita. Di populasi 2.500 pokok ini, untuk angka Gemini virus atau presentasi yang terkena Gemini virus memang nampak kawan-kawan 1-2 aja, tetapi masih dalam taraf yang wajar karena mengingat populasi segini dan masih produktif, petikannya masih ini petikan interval 2 hari sekali. Jadi ini menurut jadwal nanti hari Minggu akan dilakukan pemetikan lagi seperti ini. Terong, untuk varietas terongnya ini Prince kawan-kawan, varietas Prince kalau nggak salah itu dari pabrikan Panah Merah seperti ini. Mari kita berputar mengelilingi. Ini sudah petikan ke 8 kalau nggak salah. Ini sudah, memang ada yang layu ya wajar, karena tanaman pasti ada yang tidak ada yang sempurna 100%, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Yang penting kita berusaha. Mungkin ya seperti itu, ada yang layu 1-2-nya ini layu, mungkin ini terserang jamur ini, karena mungkin pemiliknya masih fokus ke pemanenan, jadi agak tidak terfokus untuk penanggulangan jamur seperti itu. Tapi secara keseluruhan masih tergolong masih bagus ini. Bagaimana sangat-sangat vigor tanaman. Ini mungkin karena pencahayaan saja jadi terkesan kayak kuning. Sebenarnya ini kalau pandangan mata langsung ini sangat hijau, sangat ranum. Kalau untuk pupuk berikutnya menggunakan, setelah tadi saya uraikan pengocoran di 7HST, setelah itu dikocor lagi sejeda seminggu. Jadi di 14HST sama, masih kocorannya dengan menggunakan Ponska Plus. Nah kemudian untuk pupuk selanjutnya ditugal atau dibikin lubang, itu untuk memasukkan pupuk, dan pupuknya NPK Pak Tani seperti itu. Sangat vigor sekali kalau kita saksikan, sangat rimbun dan vigor. Penggunaan mulsa sangat-sangat membantu menanggulangi kerumputan. Nah seperti ini, sangat-sangat rimbun sekali. Budidaya terong untuk pasar juga masih bagus. Budidaya terong ini pemanenan membutuhkan 3 orang tenaga kerja. Setengah hari sudah selesai. Bisa kawan-kawan saksikan, sangat rimbun sekali. Oke, mungkin sekian dulu dari Panglima Tani. Berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berbagi ilmu, karena pengetahuan itu luas, karena ilmu pengetahuan itu luas, pengetahuan kita yang terbatas. Jangan bosan memberi dan berbagi. Sampai jumpa di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.